kronologi dari tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap driver online. Awalnya, oknum mengorder taksi online untuk ke tujuan tertentu. Kemudian di perjalanan ingin mengubah tujuannya. Lalu terjadilah cekcok di sana. Menurut keterangan daripada drivernya, si oknum ini berbicaranya, intonasinya tidak enak, agak kasar. Lalu dia sedikit memaksa drivernya untuk mengubah alamat tujuannya. Karena si driver sedang menyetir, akhirnya mau tidak mau dia pun menolehlah ke belakang kan. Diambil HP untuk mengedit alamat baru, begitu. Nah, pada saat dia mengambil HP, di depannya ternyata ada sebuah mobil Alphard, ketabraklah mobil itu. Lalu drivernya berhenti, kan, minta maaf sama yang ditabrak itu, dia memberi jaminan SIM atau STNK kurang lebih ya. Menyelesaikanlah, selesailah urusan itu, singkat ceritanya. Dilanjutkan lagi lah perjalanan. Setelah melanjuti perjalanan, omongan dari si oknum ini udah agak nggak enak, kata si driver. Karena dia bilang, lu anak mana, lu dari mana. Akhirnya si driver online ini memuncak, kesabarannya sudah habis begitu. Dia bilang turun, gitu. Disuruh turun lah si oknum ini tadi. Disuruh turun, pada saat turun itulah dia kesal, dia tonjok lah si drivernya. Saya tanya sama drivernya, kenapa abang bisa emosi? Ya kak, sekarang gimana? Katanya, saya pun hari itu hanya mendapatkan 24.000, jadi saya memang ngejar poin saja kak, katanya gitu kan. Saya dapatnya pun cuma 4.000 lah pada saat itu. Tapi harga diri saya udah direndahkan karena si oknum ini berbicaranya kasar kak. Jadi saya nggak senang, saya suruh aja turun gitu. Toh ongkosnya juga nggak seberapa, katanya gitu kan. Nah, pada saat turun itu, si driver ini langsung ke Polda membuat laporan. Pada saat membuat laporan, dibilang, ini pak, kalaupun misalnya diproses, ini pun lama, memakan waktu, dan lain sebagainya. Gimana kalau berdamai saja, gitu kan? Biar abang pun nggak capek, gitu katanya. Jadi, karena dia takut, dia tidak paham, dia tidak mengerti, dia merasa, gue sendiri nih, takut kan? Akhirnya, maulah dia. Nah, pada saat itu, video beredar di mana-mana. Lalu ada anggota dari mantan suami saya menghubungi saya. Dia bilang, Bu, yang ibu posting itu adalah anggota. Oh gitu, saya bilang. Wah, kalau begitu nggak boleh dong, ini oknum dong yang harus ditertibkan. Saya bilang begitu. Akhirnya si korban ini ketemulah dengan saya. Disampaikanlah cerita seperti yang saya sampaikan tadi. Dari situlah kita menanyakan dia, didampingi kuasa hukumnya, ingin menuntut keadilan dengan cara yang benar gitu. Jadi tidak ada tertekan, keterpaksaan atau bagaimana ya. Puji Tuhannya laporan kita di Polres Jaksel itu berjalan dengan lancar, sudah divisum juga, sudah ada hasilnya juga, dan proses berjalan. Mungkin selanjutnya saya akan melaporkan ke Propam untuk oknum tersebut ya. Intinya begini, jangan pernah takut menuntut keadilan, jangan pernah takut bersuara untuk keadilan, apalagi ketika kita benar. Kata-kata ada apa nih kata-kata sekalian? Nah, ini seperti yang udah kita angkat tadi, Mas Rizky ini kan dia menghubungi saya, lalu dia ceritakanlah kronologinya yang nanti akan kita sampaikan juga di hari berikutnya ya. Tapi hari ini puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah membuat laporan yang mungkin bisa dijelaskan oleh kuasa hukumnya, Mbak Mila. Baik, terima kasih teman-teman rekan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah turut mendampingi kami dalam membuat laporan. Hari ini kami dari Ayah Expo dan juga rekan saya Pak Direktur Belakang malam ini kami mendampingi klien kami, Mas Rizky. Beliau adalah driver taksi online, di mana beliau telah mendapatkan musibah yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2025. Mungkin lebih jelasnya Bang Roberto Silakan yang akan menjelaskan. Baik, ini laporan polisinya sudah kita buat. Pasal yang disangkakan adalah penganiayaan ya, penganiayaan. Jadi beliau ini dipukul oleh seseorang yang katanya oknum ya, oknum polisi, tapi kita belum tahu dia siapa. Yang jelas laporan polisi ini adalah membuktikan bahwa polisi menerima laporan kita, polisi juga cepat tanggap, karena per hari ini aja di TikTok itu sudah jutaan yang sudah terlihat kejadian ini. Gitu. Jadi ini sebagai bentuk responsifnya dari polisi, kami membuat SPKT, membuat laporan polisi ini terhadap klien kami pertama Rizky ini.
mudah-mudahan perkara ini bisa diselesaikan secara hukum. Karena apa? Tujuan kami membuat ini bukan mau menakut-nakutin orang atau seperti apa, tapi untuk keadilan. Karena beliau ini supir taksi online, orang kecil, kan begitu kan ya? Nah, kami pun di sini secara pro bono memberikan bantuan hukum kepada Rizky. Mudah-mudahan dengan laporan ini polisi bisa cepat untuk menanggapinya dan cepat untuk merespon perkara ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan lagi di sini karena kebetulan Rizky adalah beliau adalah driver dari taksi online. Jadi mohon bagi rekan-rekan driver taksi online juga mohon bantuannya, supportnya untuk Mas Rizky. Semoga masalah ini terselesaikan dan semoga beliau mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan tidak akan lagi ada penganiayaan atau hal-hal kejadian yang tidak diinginkan lagi yang terjadi kepada para driver taksi online ataupun ojek online. Mas Rizky, bisa diceritakan nggak sedikit kronologisnya? Agak keras sedikit, Mas. Awalnya di sini awalnya Ini nggak boleh awal. Kemudian dia pukul. Berapa kali yang dipukul, Mas? Satu kali. Sebelah mana? Nah, jadi yang mungkin saya tambahkan itu yang saya sesali adalah yang melakukan ini oknum polisi yang seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini sekali lagi saya bilang puji Tuhan di sini laporan diterima tidak pilih-pilih karena si oknum adalah polisi lalu dipersulit tidak ya. Dan terima kasih juga dengan Polres Jakarta Selatan. Itu sekian dulu Mas, nanti lain waktu mungkin kita bisa menjelaskan lebih jelas lagi ya. Terima kasih. Infokan dari Polda Maluku bahwasannya Kompol Angga oknum polisi yang telah dicopot jabatannya dan telah ditempatkan di Yanma. Nanti saya akan jelaskan apa itu Yanma. Ada 2 perwira polisi yang saya laporkan, AKBP Inenga Adiputra dan Kompol Angga. Sebenarnya AKBP Inenga Adiputra ini tidak lebih buruk daripada Kompol Angga dikarenakan dalam SP2HP yang kedua dari hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup dugaan adanya asusila yang dilakukan oleh AKBP Inenga Adiputra dengan memasuki klub malam atau
dengan membawa anak di bawah umur yang belum mempunyai KTP. Padahal di tempat tersebut harus di atas 21 tahun ke atas. Tepatnya di Peak Golden Tiger yang kemudian mereka mengganti namanya. Kesalahannya adalah semua orang mengaitkan ini dengan hubungan pribadi saya. Posisi Nengah membawa anak saya itu sudah bercerai dan Nengah Adiputra bukan ayah kandung dari anak saya. Saya harap Bapak penegak hukum juga menindaklanjuti Nengah Adiputra ini sama cepatnya seperti Kompol Angga. Dan saya berharap semoga Nengah juga bisa masuk ke Yanma atau dicopot jabatannya yang sekarang di Div Hubintar. Terima kasih sebelumnya kepada penegak hukum atas kasus-kasus yang cepat tanggap ini. Terima kasih.